Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salza Bila Dwi Zuriatina. Di video kali ini saya akan menjelaskan fisika dasar tentang teori kuantum. Istilah fisika kuantum seringkali kita dengar melalui berbagai film. Bagi kalian yang merupakan penggemar film science fiction, khususnya MCU atau Marvel Cinematic Universe seperti Endgame pada tahun 2019 seringkali mendengar istilah fisika kuantum. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud fisika kuantum tersebut? Fisika kuantum sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Albert Einstein yang membuka pandangan banyak orang terkait alam semesta. Seperti halnya bagaimana Isaac Newton yang berhasil mengubah pandangan orang-orang terkait hukum semesta pada zamannya. Pengertian fisika kuantum. Fisika kuantum sendiri merupakan sebuah ilmu atau studi yang mempelajari mengenai perilaku materi serta energi yang ada pada tingkatan molekuler, atom, nuklir, serta tingkat mikroskopis, dan juga materi serta energi yang lebih kecil pula. Pada berbagai penelitian terkait ilmu fisika yang satu ini, sang peneliti tidak dapat secara langsung melihat objek yang ia teliti, namun hanya bisa merasakan kehadiran melalui besaran ukuran tertentu yang dapat terdeteksi. Oleh sebab itulah, ilmu fisika kuantum merupakan studi yang sulit untuk dipelajari dan tidak dibahas secara detail di mata pelajaran sekolah karena pada umumnya lebih fokus kepada konsep serta perumusan matematis tanpa menggunakan pengamatan yang dilakukan secara langsung. Karena hal ini sulit dimengerti oleh kebanyakan orang. Fisika kuantum juga kadangkali disebut dengan mekanika kuantum atau yang juga dikenal sebagai teori medan kuantum. Fisika kuantum sendiri merupakan ilmu yang mengkaji berbagai benda yang berukuran sangat kecil yang menjadi penyusun alam semesta. Selanjutnya, teori fisika kuantum. Teori fisika kuantum sendiri muncul karena adanya berbagai fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan yang ada pada fisika klasik. Melalui hal tersebut, para ahli fisika kuantum mendapat kesimpulan terkait teori ini sebagai berikut. 1. Semua benda yang ada di dalam alam semesta merupakan sebuah kumpulan molekul yang terdiri dari kumpulan atom. Semua benda yang dapat dilihat secara fisik ini tidak lain adalah energi yang bergetar. Fenomena itulah yang menyebabkan berbagai benda tersebut seakan nyata, di mana pada kenyataannya hal tersebut tidaklah benar. Yang kedua, benda yang ada pada alam semesta berasal dari ruang hampa dan merupakan sebuah energi yang tampak dan juga bergetar. Yang ketiga, para ilmuwan fisika kuantum juga menyebutkan bahwa sebuah realitas yang nyata hanyalah sebuah ilusi semata. Yang keempat, para ilmuwan fisika kuantum juga telah membuktikan bahwa sebuah benda bisa berada di dalam dua dimensi berbeda di waktu yang bersamaan. Yang kelima, ketika roh dalam tubuh menguasai tubuh secara sempurna, maka di dalam diri tersebut diberlakukan hukum fisika kuantum. Yang keenam, seseorang dapat menjadi kekal atau abadi bila dapat melakukan perjalanan melalui kecepatan cahaya. Pada kecepatan cahaya tersebut, baik masa lalu, masa kini, serta masa depan bisa ada di saat yang bersamaan. Yang ketujuh, kesadaran kuantum adalah sebuah teori kesadaran di mana semua orang yang ada dan segala hal yang ada di alam semesta saling berhubungan antara satu sama lain atau memiliki suatu keterhubungan. Hal ini dinyatakan berdasarkan fakta bahwa medan kuantum bisa menjangkau segala hal. Yang kedelapan, Lazan mengemukakan pendapatnya mengenai beberapa alam semesta yang secara bersamaan dapat hadir. Hal ini memiliki arti bahwa orang yang telah mati dan juga orang yang berpergian menggunakan terowongan yang sama, maka akan berakhir pada dunia yang sama dengan yang dihuni sebelumnya. Hal ini juga dapat disebut dengan reinkarnasi. Lazan juga menambahkan pendapatnya bahwa dunia tidak berakhir ketika tubuh seorang mati. 9. Teori biosentrisme yang ada menyatakan bahwa tubuh manusia bisa mati, namun kesadaran yang ada akan selalu ada atau abadi. Hal ini memiliki makna bahwa kematian kesadaran tidaklah ada. Terakhir, interaksi yang dilakukan antara sesama makhluk hidup dapat mempengaruhi segala hal yang ada di alam semesta. Fakta menarik terkait fisika kuantum. Yang pertama, dunia fisika kuantum tidaklah mulus. Fakta terkait fisika kuantum yang pertama adalah dunia fisika kuantum tidaklah mulus. Melalui perumpamaan, misalnya, jika kalian sedang pergi ke sebuah toko sepatu untuk memilih sepasang sepatu dengan ukuran yang tepat. Dalam dunia subatomik kuantum ini menggunakan perumpamaan tersebut, di mana hal ini
juga telah dibuktikan oleh Albert Einstein saat ia berhasil memenangkan penghargaan Nobel pada tahun 1921. Gelombang dan partikel merupakan suatu hal lumrah dalam dunia fisika kuantum. Fakta terkait fisika kuantum kedua adalah gelombang dan partikel merupakan suatu hal lumrah di dalam dunia fisika kuantum, di mana pada tahun 1906 seorang fisikawan Inggris bernama Sir J.J. Thomson berhasil memenangkan penghargaan Nobelnya berkat penemuannya atas elektron sebagai partikel. Namun, pada tahun 1937, putra dari J.J. Thomson yang bernama Sir George P. Thomson juga berhasil memenangkan penghargaan Nobelnya karena berhasil menunjukkan sifat elektron sebagai gelombang. Kedua pernyataan tersebut ternyata sama-sama benar, di mana dualitas antara gelombang dan partikel merupakan sebuah landasan fisika kuantum yang berlaku untuk elektron dan juga cahaya. Ketiga, satu objek di dua tempat pada waktu bersamaan bukanlah hal mustahil. Selain menjadi landasan dari fisika kuantum, dualitas antara gelombang dan partikel juga merupakan konsep superposisi, di mana hal ini terjadi ketika sebuah objek kuantum ada di dalam beberapa status di waktu yang bersamaan. Misalnya, sebuah elektron dapat berada di beberapa lokasi dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan hal tersebut, maka ilmu fisika yang satu ini membicarakan hal terkait probabilitas. Keberadaan objek sendiri paling dapat kita tafsirkan sesudah kita melihatnya. Berdasarkan berbagai peluang tersebut, kemudian dirumuskan menjadi fungsi gelombang. Namun, dengan melakukan pengamatan tersebut, dapat membuat fungsi gelombang yang ada kolaps serta menghancurkan superposisi. Hal ini yang memaksa sebuah objek untuk masuk ke dalam salah satu keadaan dari banyaknya probabilitas yang ada. Yang keempat, multiverse menjadi mungkin dalam fisika kuantum. Fakta terkait fisika kuantum keempat adalah multiverse menjadi mungkin di dalam ilmu fisika kuantum. Pernyataan ini sendiri muncul berdasarkan gagasan bahwa sebuah observasi dapat menghancurkan fungsi gelombang serta memaksa pilihan kuantum yang juga dikenal sebagai interpretasi Copenhagen oleh Niels Bohr dan Werner Heisenberg terhadap ilmu fisika kuantum. Pernyataan tersebutlah yang menciptakan pemahaman terkait multiverse atau alam semesta yang berbeda-beda. Namun, para pendukung gagasan adanya multiverse ini juga mengatakan bahwa tidak ada pilihan sama sekali. Di mana saat pengukuran dilakukan, realitas pecah menjadi dua buah salinan diri sendiri, di mana satu salinan menghasilkan A dan salinan lainnya menghasilkan B. Kelima, ilmu fisika yang membantu dalam memahami bintang. Fakta terkait fisika kuantum kelima adalah ilmu fisika yang satu ini membantu dalam memahami bintang, di mana tahun 1913 Niels Bohr yang merupakan fisikawan Denmark dan juga Ernest Rutherford yang merupakan fisikawan Selandia Baru menggambar sebuah model yang menyatakan bahwa elektron yang mengorbit di dalam sebuah atom juga memiliki kuantisasi. Elektron jadi berdasarkan ukuran yang sudah ditentukan dan konsep ini sendiri disebut dengan tingkat energi. Saat sebuah elektron turun dari tingkatan energi yang tinggi menuju tingkatan yang lebih rendah, foton dengan tingkat energi dan ukuran celah yang sama akan dikeluarkan. Sebuah elektron juga dapat menyerap partikel cahaya serta menggunakan energi tersebut untuk melompat ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Konsep inilah yang seringkali digunakan oleh astronom. Materi fisika kuantum yang mau dibahas kali ini adalah yang pertama, hukum Stephen Boltzmann, yang kedua, hukum pergeseran Wien, yang ketiga, teori kuantum Planck. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hukum Stephen Boltzmann. Joseph Stephen dan Louis Boltzmann menemukan bahwa energi persatuan luas persatuan waktu nilainya sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Laju radiasi suatu benda sebanding dengan luas permukaan benda dan pangkat 4 suhu mutlaknya. Secara matematis, pernyataan tersebut dapat dituliskan dalam persamaan E dibagi A dikali T sebanding dengan suhu mutlak pangkat 4. E dibagi T sama dengan daya. Karena daya itu energi dibagi waktu, lalu persamaan dapat diubah menjadi P dibagi A, yaitu daya dibagi luas permukaan itu sebanding dengan T pangkat 4. Itu sama dengan intensitas, jadi intensitas sebanding dengan T pangkat 4. Dari sini dapat disimpulkan intensitas itu rumusnya E dibagi A dikali T. Dengan P ini adalah daya atau watt, E energi atau joule, E emisivitas, sigma yaitu konstanta Stephen Boltzmann dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8, T ini suhu mutlak yaitu Kelvin dan A luas permukaan M pangkat 2.
Kita masuk ke contoh soal yang pertama, sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm persegi bersuhu 727 derajat Celcius. Jika koefisien Stefan-Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dan emisivitas benda adalah 0,6, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Penyelesaian A 100 cm persegi kita ubah ke meter persegi jadi 10 pangkat min 2 meter persegi dengan T 727 derajat dan akan kita ubah ke suhu Kelvin karena itu adalah suhu mutlaknya. Jadi 727 ditambah 273 sama dengan 1000 Kelvin. Koefisien Stefan-Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Emisivitas sama dengan 0,6. Jadi rumusnya E per T itu sama dengan P. Jadi kita akan mencari P-nya. Lalu dimasukkan ke rumus 0,6 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat 3 pangkat 4 dengan hasil 340,2 Watt. Yang kedua adalah hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien melakukan penelitian secara empiris dengan menghubungkan antara temperatur dan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Wien menemukan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum yang diradiasikan suatu benda bergeser ke arah yang lebih pendek ketika suhu benda dinaikkan. Secara matematis, hukum pergeseran Wien dapat dinyatakan sebagai berikut. Lambda M dikali T sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK. Lambda M ini merupakan panjang gelombang pada intensitas maksimum yaitu meter. T ini suhu mutlak. 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK ini adalah konstanta Wien. Yang ketiga adalah teori kuantum Planck. Apakah cahaya termasuk gelombang atau partikel? Pernyataan ini akan kita analisis dengan fisika klasik dan fisika kuantum. Di fisika klasik, cahaya itu sama dengan gelombang, dan di fisika kuantum, cahaya itu adalah partikel. Planck mengemukakan bahwa energi radiasi yang dihasilkan getaran molekul-molekul listrik merupakan kelipatan suatu bilangan. Secara matematis dinyatakan dengan E sama dengan N dikali H dikali F. Dengan E adalah energi foton, N yaitu bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya, H adalah konstanta Planck 6,63 dikali 10 pangkat min 34 J/s dan F adalah frekuensi radiasi atau Hertz. Hipotesis Planck menyatakan bahwa energi radiasi tidak bersifat kontinu, melainkan dipancarkan dalam bentuk paket energi yang disebut kuanta. Menentukan energi satu buah foton atau energi minimum. Energi minimum yaitu energi yang diradiasikan ketika bilangan kuantum suatu benda bernilai 1. Dirumuskan dengan E0 sama dengan H dikali F. F ini bisa diganti dengan V dibagi lambda atau C dibagi lambda karena ini sifatnya cahaya. Jadi E0 ini sama dengan H dikali C per lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan adalah 66,3 W per meter persegi. Jika tungku ruangan dianggap benda hitam dan radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 600 nm, maka jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas waktu adalah, di sini ada H sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule dan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. I di sini 66,3 W per meter persegi dan I di sini rumusnya daya dibagi luas. Sementara daya itu energi dibagi waktu dikali luas. Sehingga kita dapat mencarinya dengan rumus N sama dengan E dikali lambda per H dikali C. Lalu dimasukkan ke rumus 66,3 dikali 6 kali 10 pangkat min 7 per 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Dan kita mendapatkan hasilnya 2 kali 10 pangkat 20
F. Itu dia penjelasan dari teori kuantum. Maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.